Tes, Ya Pak, hadir Pak. Belum lah. Iya deh, hati-hati ya. Ditutup lagi gerbangnya ya. Hati-hati deh. Bisa nggak? Hati-hati sebentar. Assalamualaikum Pak dosen, sebentar. Maaf. Hati-hati ya, Dek. Udah belum? Hati-hati. Iya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Bapak dosen. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri atas nama Romlah dan Mbak Imro'atun Fauzia. Di kesempatan malam hari ini, kami akan mempresentasikan biologi dalam studi Islam. Untuk mempersingkat waktu, akan saya mulai presentasinya. Di PPT-nya, ini ada pendahuluan, sejarah dan perkembangannya, kemudian manfaat biologi dalam studi Islam, dan metodologi biologi, juga tantangan dan masa depannya. Definisi biologi. Biologi merupakan studi interdisipliner yang menganalisis bahasa dalam sumber-sumber sejarah dan sastra. Bertujuan merekonstruksi, menafsirkan, dan mengedit teks-teks warisan. Mempelajari naskah, teks, dan dokumen kuno untuk memahami makna serta konteks budayanya. Disiplin ini mengintegrasikan linguistik, sejarah, dan kritik sastra. Kedudukan biologi dalam studi Islam, konteks historis dan genealogi keilmuan, memahami evolusi keilmuan Islam, biologi berperan vital dalam menelusuri akar teks-teks klasik dari berbagai disiplin ilmu. Instrumentasi verifikasi teks sebagai alat kritis biologi mengidentifikasi keaslian dan integritas naskah. Menjamin validitas sumber-sumber primer studi Islam. Pintu gerbang kajian multidisipliner. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan. Biologi klasik dan Islam. Pengantar biologi dalam studi Islam. Biologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari bahasa dan sastra dari teks-teks kuno dalam studi Islam. Ini krusial untuk memahami warisan intelektual. Sejarah awal biologi Islam. Biologi Islam berkembang pesat pada masa keemasan Islam, didorong oleh kebutuhan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Perkembangan metodologi filologi Islam mencakup kritik teks, perbandingan manuskrip, dan
Autentikasi memastikan keaslian naskah. Kontribusi biologi klasik dengan fokus pada teks Yunani dan Latin memberikan fondasi dan inspirasi bagi para filolog Muslim awal. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh filologi Muslim. Yang pertama yaitu ada Ibnu Sina, seorang polimat mengkaji dan mengomentari berbagai teks ilmiah dan filosofis dengan ketelitian filologis. Kemudian yaitu Imam Bukhari, dikenal atas karyanya dalam mengumpulkan dan menyaring hadis, sebuah kontribusi fundamental bagi filologi Islam. Selanjutnya ada Al-Farabi, memberikan kontribusi besar pada logika dan filsafat, termasuk studi kritis terhadap teks-teks Yunani kuno. Kemudian Ibnu Khaldun menganalisis peradaban dan sejarah dengan metode ilmiah, menunjukkan pemahaman mendalam tentang teks dan konteks. Kemudian manfaat filologi dalam studi Islam, yaitu pelestarian teks keagamaan. Studi filologi membantu mengungkap varian teks dan tradisi transmisi, memperkaya diskusi ilmiah dalam studi Islam. Filologi memastikan keaslian teks keagamaan Islam, mencegah distorsi dan interpretasi yang salah dari sumber-sumber primer. Filologi juga berkontribusi pada pemahaman konteks historis, logistik, dan budaya di balik teks-teks keagamaan Islam yang kompleks. Dan melalui filologi ini, teks-teks kuno diidentifikasi, direstorasi, dan dipublikasikan, menjamin akses generasi mendatang terhadap warisan intelektual Islam. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjut untuk pemaparannya oleh rekan saya Mbak Imro'atun Fauziah. Silakan Mbak Imro'atun Fauziah. Baik. Selanjutnya yaitu rekonstruksi sejarah intelektual Islam. Peran filologi dalam studi Islam yang pertama, analisis manuskrip kuno memungkinkan pemahaman mendalam tentang pemikiran dan perkembangan ilmiah Islam. Menyingkap lapisan-lapisan historis teks, mengungkapkan transmisi dan evolusi gagasan keagamaan. Selanjutnya ada manfaat filologi untuk studi Islam. Yang pertama, mengidentifikasi keaslian dan otoritas teks-teks primer Islam, membedakan dan interpolasi, memberikan konteks sosial dan budaya bagi pemahaman karya-karya ulama dan pemikir Muslim. Selanjutnya, kritik teks dan edisi kritis. Konsep kritik teks memahami prinsip dasar kritik teks untuk mengidentifikasi kesalahan dan varian dalam naskah-naskah Islam. Selanjutnya, prosedur edisi kritis menguraikan langkah-langkah sistematis dalam menyusun edisi kritis dari kolasi hingga interpretasi filologis. Slide selanjutnya
kajian manuskrip Islam. Pengantar filologi dalam studi Islam, kajian menurut manuskrip Islam, yaitu menjelajahi teks-teks kuno Islam untuk memahami sejarah, budaya, dan pemikiran keagamaan secara mendalam. Selanjutnya, aspek metodologi filologi. Kajian manuskrip Islam artinya mengidentifikasi manuskrip, meneliti sejarah naskah, serta melakukan kritik teks untuk menentukan versi paling otentik. Signifikasi kajian manuskrip Islam. Tujuannya itu membangun kembali tradisi intelektual, melestarikan warisan peradaban Islam, dan memberikan perspektif baru bagi studi kontemporer. Selanjutnya ada tantangan digitalisasi manuskrip. Yang pertama, kendala teknis dalam digitalisasi, yaitu kualitas fisik manuskrip yang beragam menyulitkan proses pemindaian dan pengolahan gambar digital. Yang kedua, isu konservasi dan preservasi. Penanganan manuskrip rentan memerlukan keahlian khusus untuk mencegah kerusakan selama proses digitalisasi. Yang ketiga yaitu hak cipta dan aksesibilitas. Penentuan kepemilikan dan kebijakan akses digitalisasi manuskrip menjadi tantangan hukum yang signifikan. Yang keempat yaitu standarisasi metadata. Kurangnya standar metadata yang beragam menghambat interoperabilitas dan penemuan manuskrip digital. Yang terakhir yaitu arah penelitian filologi Islam. Yang pertama, tantangan utama filologi Islam yaitu menghadapi degradasi manuskrip. Filologi Islam berjuang melestarikan warisan intelektual. Digitalisasi dan aksesibilitas menjadi kunci dalam penyebarluasan ilmu. Masa depan filologi dalam studi Islam yaitu integrasi teknologi digital membuka peluang baru untuk analisis komparatif dan preservasi teks. Kolaborasi antar disiplin ilmu esensial untuk kemajuan. Selanjutnya itu saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Silakan Mbak Romlah. Baik, terima kasih Mbak Imro'atin Fauzia untuk pemaparan materinya. Selanjutnya, kami berdua juga membuat sebuah konten podcast yang menjelaskan terkait teologi dalam studi Islam. Mari teman-teman kita simak video yang sudah kami buat. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Romla. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman saya Mbak Imro'atin Fauzia untuk berbincang-bincang membahas soal detektif naskah kuno. Halo Mbak Imro'atin, apakah udah siap? Halo Mbak, udah siap Mbak, udah standby. Oke, kalau gitu mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Mbak. Nah, siap Mbak. Halo teman-teman, nama saya Imro'atin Fauzia. Tonton terus videonya sampai selesai ya, karena di video ini pembahasannya sangat menarik, yaitu tentang sejarah. Betul Mbak Romla? Betul Mbak, hari ini kita bakal mengupas tentang filologi dalam studi Islam.
materinya yang udah kita susun di kelompok 6. Mbak, filologi itu yang kerjanya baca tulisan Arab gundul itu ya? Yang kertasnya udah coklat-coklat itu kan ya, Mbak? Bisa dibilang begitu, tapi jauh lebih dalam dari itu, Mbak. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, Mbak. Buat pembuka, sebenarnya apa sih filologi itu? Kenapa dia dianggap penting dalam studi Islam, Mbak? Jadi gini Mbak, filologi itu studi interdisipliner. Dia nggak cuma baca bahasa, tapi menganalisis sumber sejarah dan sastra. Tujuannya untuk merekonstruksi, menafsirkan, dan mengedit teks-teks warisan masa lalu. Bayangin aja nih Mbak, kalau misalkan kita punya naskah yang umurnya udah ratusan tahun, tentu bahasanya beda, cara tulisannya juga kan beda, bahkan ada bagian yang hilang. Nah, biologi ini yang jadi penyambungnya. Jadi kayak gerbang masuk gitu ya, Mbak. Berarti kalau mau paham sejarah, hukum, atau tafsir Islam yang murni dari sumber aslinya itu kita harus lewat pintu filologi dulu ya, Mbak? Betul banget, Mbak. Jadi biologi itu berfungsi sebagai instrumen verifikasi. Dia yang mastiin naskah itu asli atau enggaknya, isinya masih utuh atau udah ada tambahan-tambahan dari orang lain. Jadi keaslian teks agama kita itu ya terjaga berkat metode ini. Ntar dulu, Mbak, kalau bicara sejarah nih, perkembangan filologi di dunia Islam itu gimana sih, Mbak? Apa baru ada sekarang apa emang dari dulu, Mbak? Oh, justru udah lama banget, Mbak. Jadi biologi Islam itu berkembang pesat di masa kemasan Islam. Waktu itu, para ulama sangat teliti dalam menyalin Al-Quran dan hadis. Mbak ingat nggak sama Imam Bukhari? Oh iya ya, Mbak, yang ahli hadis populer itu ya, Mbak ya? Nah, metode Imam Bukhari dalam menyaring hadis itu adalah bentuk nyata dari kerja biologi. Hmm, jadi sebenarnya para ulama kita dulu itu sudah jadi filolog handal ya, Mbak? Meski istilahnya mungkin agak beda saat itu mungkin ya? Iya, betul sih, Mbak. Jadi sekarang kita coba masuk atau bahas gimana cara mereka mengolah naskah-naskah itu. Kan naskahnya mungkin udah rapuh atau tulisannya udah sulit dibaca. Jadi ada dua tahap. Yang pertama, biologi bakal cari tahu mana naskah yang paling mendekati tulisan asli pengarangnya, atau disebut arsitif. Mereka bakal membandingkan banyak naskah yang isinya sama, Mbak. Terus kalau ada perbedaan antara kata naskah-naskah itu gimana tuh, Mbak? Itu masuknya ke tahap kedua, yaitu mereka melakukan kolasi atau perbandingan, jadi mendeskripsikan varian-variannya, lalu membuat suntingan yang paling akurat. Jadi ya pembaca sekarang bisa dapat teks yang paling bersih dan benar. Keren sih, Mbak ya. Tapi zaman sekarang nih, Mbak, tantangannya kan pasti beda ya. Sekarang kan serba digital, Mbak. Nah, ini dia sih poin pentingnya, Mbak. Digitalisasi naskah itu kan nggak gampang ya. Tantangannya mulai dari kondisi fisik naskah yang rapuh, terus saat disentuh dikit tuh dia bisa hancur, sampai masalah hak cipta dan metadata. Belum lagi standarisasi cara memendainya seperti scan. Tapi kalau berhasil di digitalisasi nih, Mbak, aksesnya pasti bakal luar biasa ya, Mbak. Nanti kita bisa baca naskah kuno dari laptop aja dong. Betul, Mbak. Masa depan biologi Islam itu ada pada integrasi teknologi digital. Kalau bisa gabungin ilmu biologi tradisional sama teknologi komputer seperti AI atau scan canggih, warisan intelektual Islam nggak bakal hilang di tengah zaman, Mbak. Jadi saya agak merasa lebih tahu nih, Mbak. Ternyata filologi itu bukan cuma soal naskah yang berdebu ya, tapi soal menjaga kebenaran ilmu juga ya, Mbak. Setuju, Mbak. Tanpa biologi, mungkin kita nggak akan tahu wajah asli peradaban Islam di masa lalu. Oke Mbak, itu tadi ringkasan diskusi kita tentang biologi dalam studi Islam ya. Makasih banget nih Mbak udah ngeluangin waktunya. Nah, siap-siap, Mbak. Terima kasih juga ya atas materi yang Mbak sampaikan dan kita diskusikan ini. Insya Allah bermanfaat sih buat pengetahuan ke depannya. Baik, kalau gitu mungkin kita tutup aja untuk video kali ini.
Dan kami berharap semoga konten yang kami buat dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga, yang nonton pastinya ya. Saya Romla dan Mbak Imro'atun Fauzia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Berikut adalah video podcast yang kami buat dan pemaparan materi selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya terkait teologi dalam studi Islam atau diskusi kali ini kami sangat terbuka ya apabila teman-teman mau menambahkan juga pengetahuannya terkait materi yang kami paparkan. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Bapak dosen? Barangkali Bapak dosen mau menambahkan untuk materi pada malam hari ini, dipersilakan. Mohon maaf Bapak, mungkin mikrofonnya masih ke mute.
Silakan Pak dosen. Waktunya Pak dosen. Suara belum terdengar Pak dosen. Masih bermasalah suaranya Pak dosen. Masih mic-nya masih bermasalah Pak dosen. Kami belum mendengar Pak dosen. Belum terdengar Pak dosen. Tes, ada. Baru ini ada suaranya Pak dosen. Tapi agak kabur-kabur Oke, suaranya ya. baik. Tes. Menggema ya? Iya, suaranya menggema Pak dosen. Oke, teman-teman, terima kasih kepada kelompok siapa ini? Mbak Imratun sama Romlah, Pak. Romla. Mbak Romla. Ya, Mbak Romla yang sudah membahas tentang filologi dalam Islam. Oke. Filologi sendiri kan baru muncul belakangan ya. Hanya kajian naskah kuno ini kaitannya dengan arkeologi biasanya. Nah, di Islam sendiri sebetulnya sudah ada tradisi tahqiq. Tahqiq itu upaya kodifikasi Quran dan hadis. Nah, sebagaimana kita tahu kan Quran dan hadis itu baru dibukukan, baru menjadi mushaf itu kalau Quran itu di era Sayyidina Utsman ya. Nah, kalau hadis baru satu abad berikutnya. Baru kalau nggak salah Imam Bukhari dan angkatannya yang melakukan pembukuan dan kemudian penelusuran hadis-hadis sampai kemudian ada strata hadis doi, hadis sahih dan sebagainya. Di filologi sendiri biasanya yang naskah yang kemudian dikaji itu kan manuskrip kuno. Nah, mereka kemudian manuskrip ini dibaca ulang, kemudian direkonstruksi sejarahnya, dan kemudian baru sekarang sudah ada digitalisasi ya. Nah, sebagian kemudian ada yang melakukan kritik teks. Nah, kemudian ini seperti yang dibahas oleh Mbak Imratun, bermanfaat buat kita dalam mencari penelusuran sejarah-sejarah Islam. Khususnya kalau di kita ya Islam
Islam yang masuk di Nusantara. Ini kan masih banyak naskah-naskah kuno yang kemudian ditemukan. Sementara dalam Al-Quran, ya pembahasan Al-Quran dan hadis saat ini, filologi kemudian diarahkan menjadi sarana untuk melakukan kritik teks, mencari atau menjaga kesohihan, otentisitas naskah itu gitu ya. Kemudian menjadi kajian dalam asbabul wurud atau menuzulnya, menjembatani teks yang lampau kemudian agar bisa dikontekstualisasikan. Nah, kajian filologi ini biasanya dimulai dari inventarisasi, kemudian deskripsi naskah, kemudian ditranskripsi dan diterjemahkan, baru kemudian dikritik dan disunting lagi. Nah, kajian filologi di Islam, kalau teman-teman bisa banyak naskah-naskah kuno seperti Tarjuman Al-Mustafid kayak Abdurrahman As-Singkili, kemudian kalau di pesantren-pesantren itu ada nadoman tuh nadom yang isinya tuh kayak taman yang isinya pada amal tapi lebih buat anak-anak. Nah, ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara tempo lampau itu banyak melakukan transliterasi atau penerjemahan naskah-naskah Quran atau naskah-naskah kitab yang lampau gitu. Kayak Syekh Saleh Darat itu beliau kemudian dirujuk gitu ya menjadi salah satu penulis terjemahan Quran Jawa yang itu menjadi rujukan Ibu kita Kartini. Yang kemudian Ibu kita Kartini menulisnya dalam bentuk surat penyurat ya dengan sahabatnya yang di Belanda yang kemudian dibukukan menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, Mbak Soleh Darat ini salah satu pengkaji naskah-naskah Ihya Ulumuddin, naskah-naskah kitab-kitab ulama lampau yang kemudian ditransliterasi ke dalam bahasa Jawa. Nah, dalam periode sekarang, filologi ini kemudian juga menjadi sarana buat para peneliti dalam melihat tadi ya keaslian sejarah atau keaslian
cerita-cerita lampau dan sebagainya. Nah, yang menarik nih kalau ini buat kajian teman-teman aja ya. Lagi-lagi yang menarik adalah akulturasi Islam dan apa namanya tradisi-tradisi di Nusantara. Kayak di Jawa kan ada Ki Suryo Mentaraman tuh bikin kitab apa itu yang Jawa, kitabnya Jawa tapi kemudian katanya itu bagian dari tafsir Fatihah. Kemudian dalam tradisi adat-adat beberapa suku di Indonesia ya, kayak misal di Makassar ada kitab Ila Galigo atau apa itu, yang bicara tentang sejarah manusia. Ceritanya hampir mirip-mirip dengan kisah Adam. Di Batak juga seperti yang kita bahas minggu lalu, itu ada Islam apa Pak? Agama Parmalin ya. Agama Parmalin yang sebagian bahasa atau sebagian ritualnya mirip dengan dan cerita-ceritanya kalau kita melihat ya cerita manusia pertama di Baduy misalnya atau manusia pertama di Batak ya agak-agak mirip. Tapi saya belum membaca langsung ya naskah-naskah mereka, cuma mendengar dalam beberapa kajian dan membaca ini aja. Tapi di sini menariknya bahwa kepercayaan adat di Nusantara, kemudian naskah-naskah filologinya, naskah-naskah manuskrip-manuskripnya maksudnya, itu kemudian ada kemiripan dengan ajaran-ajaran Islam. Oke, sampai sini kita buka diskusi dulu, silakan. Barangkali teman-teman ada yang pernah mengkaji kasus terkait filologi ini. Enggak. Halo, Silakan teman-teman, barangkali ada pertanyaan atau ada tanggapan.
Pak dosen, boleh izin bertanya? Mangga. Contoh untuk manuskrip Islam yang menjadi objek kajian filologi itu gimana ya? Manuskrip Islam yang jadi kajian filologi. Betul. Ya kalau manuskrip Islam di Indonesia itu kan ada beberapa naskah kuno tuh yang ditemukan. Biasanya ya isinya tentang kitab fikih, kitab tauhid, biasanya macam itu ya. Atau biasanya di kelompok-kelompok di pesantren-pesantren tertentu menyimpan tuh, atau di museum atau di perpusnas biasanya. Mereka biasanya menggunakan Arab Pegon. Nah, namanya manuskrip biasanya berbahannya kulit kayu atau daun lontar. Nah, ini kajiannya kemudian menjadi dasar buat penelusuran sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi naskah-naskah itu kalau kemudian ada beberapa naskah yang ditemukan, kebanyakan kan di abad 15 ya. Abad 15 apa ditemukan tuh bahannya berasal dari abad 15. Nah, kemudian ada beberapa yang baru katanya itu berasal dari abad 12 atau abad 9. Nah, ini menjadi dalil khusus tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, sementara kalau filologi dalam Islam secara umumnya manuskrip lama itu entah masih ada tidak ya. Itu Quran di era Nabi misalnya yang tanpa bukan era Nabi, era sahabat Utsman, mushaf awal itu kan awalnya tanpa ada harokat. Ke naskah-naskah itu kemudian dijadikan pegangan untuk mentasih Quran. Itu juga dalam hadis atau dalam kajian-kajian sejarah. Itu sih kalau dalam Islam. Kebanyakan filologi itu bukan hanya. Itu saya filologi dalam kajian Islam itu kebanyakan digunakan untuk merekonstruksi sejarah. Karena kalau merekonstruksi Quran atau hadis itu agak mustahil. Gitu ya. Suatu karena Quran itu secara dihafal oleh banyak ulama, banyak orang, sehingga pentasihannya itu sangat ketat. Kemudian kalaupun ada juga paling larinya pada perbedaan cara baca yang itu kemudian bisa dikaji di qiraat sab'ah. Itu sih. Barangkali teman-teman ada yang nambahkan. Maaf Pak, izin bertanya. Proses penyalinan manuskrip Islam dilakukan pada masa dahulu tuh itu bagaimana ya Pak? Akhirnya gimana? Pertanyaannya gimana? Proses penyalinan manuskrip Islam yang pada masa dahulu tuh dilakukannya dengan cara apa Pak?
Ya kalau manuskrip Quran hadis kan sudah betul ya, sudah terjaga betul ya. Jadi kebanyakan kan kalau Quran hadis itu naskahnya menyesuaikan hafalan. Gitu. Ini kan ada para penghafal Quran. Kenapa kemudian sahabat Utsman berinisiatif untuk membuat mushaf? Walaupun sebetulnya di beberapa kalangan sahabat ada yang menyimpan sendiri gitu ya, naskah-naskah itu. Nah, kemudian oleh sahabat Utsman dikumpulkan semua itu naskah dan para penghafal dikumpulkan, ini disesuaikan. Ayat ini Fatihah misalnya kenapa ditempatkan di awal. Kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan sebagainya. Nah, ada beberapa bukan kontroversi, perbedaan beberapa naskah mushaf itu, tapi kemudian oleh sahabat Utsman diputuskan cukup satu mushaf itu. Adapun beberapa perbedaannya kemudian dilegitimasi oleh Qiraah Sab'ah. Gitu. Perbedaannya lebih pada cara baca. Gitu. Adapun di beberapa kelompok madhab gitu, kayak madhab Syiah katanya ada surat wilayah atau ayat wilayah yang dimana ayat itu melegitimasi bahwa Sayyidina Ali adalah penggantinya Nabi. Nah, tapi kan itu hanya di kelompok Syiah aja. Dan itu pun tertentu saja. Tapi ayat-ayat lainnya, kemudian surat-surat lainnya semuanya sama. Nah, maka di Islam ini agak sulit kalau kemudian meragukan otentitas dari Quran gitu. Dan di Islam itu sangat mudah untuk melihat naskah-naskah yang berbeda gitu kan. Makanya kan di Islam kalau misal ada mushaf yang salah cetak itu akan segera ramai. Karena banyak penghafal itu. Nah, ini bagian dari mukjizat Quran. Bahwa makna Quran dijaga oleh Allah itu salah satunya tadi oleh banyaknya penghafal Quran, kemudian oleh banyaknya ulama yang mengkaji khusus tentang Quran dan hadis. Nah, adapun manuskrip lain terkait kitab, fikih dan sebagainya, itu ya terjaganya oleh banyaknya universitas Islam. Ya. Walaupun misalnya dulu An-Nizamiyah pernah dibakar habis oleh Timur Leng kalau nggak salah. Tapi kemudian beberapa naskahnya bisa diselamatkan dan ulama-ulama berikutnya kemudian menuliskan ulang. Dan menariknya beberapa kitab itu kan selalu ada cerita-cerita hikmah ya sebelum itu dituliskan. Makanya kalau di kitab-kitab fikih atau di kitab-kitab klasik Islam gitu ya, tauhid atau kitab kecil misalnya Safina, Progress dan sebagainya, itu biasanya para ulama tuh menuliskan awalnya itu dari Bismillah, sholawat, kemudian mereka menyampaikan bahwa al-fakir ilallah, bahwa saya sebagai orang yang butuh terhadap Allah, saya sebagai orang yang bodoh, ini diminta oleh sahabat-sahabat saya menulis buku dan sebagainya, bla bla bla. Nah,
ada kerendah hatian di sana. Ditambah lagi beberapa ulama lampau, konon sebelum menulis kitab mereka berpuasa, mereka benar-benar memohon petunjuk Allah. Bahkan ada cerita kitab apa itu yang direndam dulu di laut untuk memastikan bahwa kitab ini akan bermanfaat atau tidak. Nah, artinya dalam kajian filologi ini, kalau teman-teman mau menekuni itu, mungkin nanti arahnya lebih pada rekonstruksi sejarah. Tidak pada rekonstruksi ajaran, tidak pada rekonstruksi, apalagi rekonstruksi Quran dan hadis ya. Itu agak sangat mustahil. Karena tadi, di kita, di Islam ini sangat ketat kurasinya. Ini menjadi kebanggaan juga ya buat kita sebagai umat Islam, karena naskah-naskah Islam, khususnya Quran, hadis, dan turunannya, kajian fikih dan sebagainya itu, insya Allah akan selalu terjaga. Ya, seperti tahun 2010-an kalau nggak salah. Ini saya aneh sendiri ya. Apa namanya? Waktu itu wawancara langsung dengan beberapa tokoh. Jadi tahun 2000 sampai 2010-an, 2015 lah. Itu di era PBNU-nya Kiai Hasim Muzadi. Itu kan banyak beberapa, mohon maaf nih, kelompok-kelompok Islam tertentu kayak Hizbut Tahrir, terus ya kelompok-kelompok non-NU gitu. Mereka itu mengajarkan ininya, mereka membuka majelisnya, membuka taklimnya itu dengan membawa kitab-kitab yang biasa dibahas di pesantren. Jadi mereka Fathul Mu'in dan sebagainya mereka kaji di majelis mereka. Tapi ternyata gitu ya, dalam sekian dalam sekian tahun, sekian periode mereka melakukan kajian itu dan kemudian melakukan kritik terhadap tradisi-tradisi pesantren, tradisi-tradisi NU, terhadap ulama-ulama kita. Gitu. Nah, sampai kemudian Abuya Muhtadi ini kiai di Banten ya, di Pandeglang. Nama desanya tuh apa saya lupa. Nah, beliau ini hafal betul beberapa kitab babon fikih, tauhid dan sebagainya. Jadi ceritanya ada beberapa kelompok-kelompok Hizbut Tahrir lah ya kita sebut. Itu di Serang waktu itu memang lagi rame mereka. Jadi mereka mengklaim bahwa Imam Syafi'i mengajarkan bahwa ini misal tahlil itu bid'ah, kemudian dan sebagainya. Kemudian bahkan yang paling paling kacau itu masuknya tauhid rububiyah di beberapa kitab yang ternyata kitab itu diubah oleh mereka, ditahrif kalau istilah ininya. Jadi hurufnya ada yang dihilangkan. Mereka mencetak kitab sendiri,
gitu. Tapi tidak sesuai dengan naskah aslinya. Nah, itu ditemukannya oleh awal-awal tuh oleh Abuya Muhtadi. Beliau putranya Abuya Dimyati Banten. Nah, jadi kelompok Ustadz-Ustadz Hizbut Tahrir menghadap beliau, menghadap Abuya. Mereka bilang, Buya, ini gimana di kitab, ya di kitab ini katanya, pokoknya mereka mengkritik tradisi-tradisi pesantren, tradisi-tradisi Islam yang ada di Indonesia. Coba baca, kata Buya Muhtadi. Dibaca terus, enggak, kata Buya Muhtadi, apa yang kamu baca ini salah. Ini ada kok naskahnya, kata kitabnya. Dibaca sama, bentar saya ambil kitab saya. Kemudian Buya Muhtadi membacakan kitabnya yang ada di pesantrennya sendiri, dan ternyata berbeda. Nah, itu kemudian menjadi pembahasan anak-anak muda pesantren di Banten waktu itu, kemudian dibahas oleh Lakpesdam NU, diajukan ke Kiai Hasim, dan Kiai Hasim waktu itu ketua PBNU ya, itu menerjunkan tim khusus untuk melakukan penelitian ya, terhadap naskah-naskah kitab yang beredar itu. Dan ternyata memang benar, ada ratusan kitab yang ditahrif. Ini ya menarik ya buat saya sih, karena itu kan bagian dari manuskrip-manuskrip ajaran fikih, tauhid dan sebagainya, itu manuskrip-manuskrip Islam di pesantren yang kemudian mencoba dipalsukan oleh kelompok-kelompok tertentu, ternyata malah ketahuan. Nah, itu kitab fikih loh, apalagi kalau Quran dan hadis gitu. Nah, kemudian mengapa kita membuka diri filologi ini? Karena memang jadi Islam filologi bukan hal aneh gitu. Jadi di Islam ini filologi sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Sehingga ini menjadi bagian dari tradisi tasheh atau identitas ajaran Islam. Semacam itu. Barangkali ada yang mau menambahkan? Silahkan teman-teman, kalau mau menambahkan atau membantah juga nggak apa-apa.
Halo, kok sepi ya? Ya sepi Pak, kayaknya karena rintik-rintik hujan. Oh iya Pak, tadi kan bicara terkait tentang pengumpulan atau mushaf Quran itu setahu saya ya Pak ya, dikumpulkan itu kan awal mula dimushafkan itu di zaman Abu Bakar, kemudian disempurnakan di zaman Utsman, benar nggak Pak? Kalau awalnya kan di zaman Ya, Nabi kan ada ya sahabat-sahabat yang menulis sendiri. ya, Karena memang ada perang melawan Musailamah Al-Kadzab itu kan banyak yang syahid itu Pak. Akhirnya ada saran untuk memusafkan itu. oh ya, zaman Abu Bakar. Zaman Karena Abu nah Bakar di itu zaman ada, Utsman itu penyempurnaan karena terjadi dialek yang berbeda itu kan. iya, ya, betul, betul. Ya, terima kasih koreksinya. Karena di zaman Nabi itu memang sudah ada penulisan-penulisan. Betul betul ya. Hanya hadis yang tidak dituliskan di zaman Nabi. Ya, walaupun ada sahabat yang menulis karena Nabi takut tercampur hadis dengan Quran itu. Iya, iya, betul. Oh iya Pak, kemarin tuh kita kan dapat ini ya terkait tentang manuskrip Pak. Hmm, Ya, kalangan kenapa? pesantren itu kan masih kurang menerima terkait tentang tatkala manuskrip itu kan didigitalisasi. Makanya di Hmm, akademik itu kan masih terjadi seperti itu, Pak. terus, Ya terus bagaimana tanggapannya itu, Pak? Karena dari Pak dosen Pak Kamal itu kan menerangkan terkait tentang hal itu memang dari kalangan pesantren itu kan masih belum bisa menerima ya terkait tentang digitalisasi walaupun bisa jadi ya kan manuskrip itu tepat secara ini ya misal halaman segala macam tapi masih tidak mau digitalisasikan. ya walau alam ya, saya tidak melakukan kajian khusus terkait itu, hanya membaca sekilas-sekilas saja. Bisa jadi beberapa pesantren menolak digitalisasi itu ya, mereka khawatir. Iya, Halo, halo. iya terdengar, Jadi terdengar. Iya. banyak kasus tuh naskah-naskah manuskrip-manuskrip itu misalnya dipinjam dengan dalih penelitian dan sebagainya, kemudian nggak balik. Nah, makanya kemudian beberapa pesantren mungkin menolak meminjamkan naskahnya itu. Beberapa pemilik manuskrip Iya. menolak Ya karena mungkin ya juga masih ingin banyak melestarikan secara kejadian begitu. tradisional gitu Pak ya. Karena digitalisasi itu kan bisa Mereka jadi ya, ada pemutar balik, bisa jadi benar-benar. Berarti betul. masih beruntung juga ada orang-orang yang tradisional ya. Gitu. Hmm. Izin nyambung Pak Hendi. Mangga, mangga. Oh silakan, silakan Mas Faisal. Lanjutkan biar hidup Mas Ah, ah. Faisal. Kayaknya gimana Pak Hendi? Lanjutkan pertanyaannya biar hidup maksudnya suasananya. Iya itu menurut saya kurang tepat juga ya kalau pesantren itu tidak memberikan manuskripnya. Toh banyak gitu. eh yang paling sering digunakan ya kayak aplikasi namanya Turos. Turos itu lengkap itu manuskrip kitab baik itu fikih, tafsir, baik itu tafsir, ulumul Quran, apa, bayan, badik, balaghah, mantik semuanya ada dan lengkap semua. Ada lagi Ar-Raisah Jami'iyah lil Islamiyah itu juga isinya kitab-kitab pesantren. Bahkan sekarang ada salah satu tokoh santri mengembangkan AI namanya apa namanya? Lupa saya. Santri AI, santri AI kalau nggak salah. Itu di dalamnya mengemas manuskrip-manuskrip kitab-kitab yang basicnya salaf, baik itu Jam'iyah Mu'allafah ataupun eh, khusus Syafi'iyah. Itu di dalamnya ada. Adapun ada apa namanya isu-isu pesantren salaf itu menolak digitalisasi, itu kasusnya lebih ke ini. Waktu awal-awal AI itu muncul,
banyak dari aktivis kami, kayak aktivis Basul Masail, itu mencoba untuk mencari tahu kevalidan data yang diberikan oleh AI. Dan ternyata kemiringannya sangat jauh. Bahkan hampir 50% teks atau manuskrip yang diberikan AI itu nggak ada di kitab aslinya, itu nggak ditemukan. Dalam arti mengarang itu. Itu tahun berapa? Apanya Pak? Tahun apanya Pak? Ya waktu awal penolakan maksudnya terus kemudian terima tadi itu. Kan Penolakan kemudian temuan adanya ada kesalahan tadi naskah-naskah palsu di AI. ya itu. Dari ini tahun 2026 ya. Dari tahun berapa ya Pak? Munculnya AI itu Pak. Adanya ChatGPT sama Gemini itu. Awal-awal Nah, muncul ini itu kan ya tantangan maksudnya buat dari teman-teman, Hmm, ya tantangan buat teman-teman aktivis pesantren ya, aktivis Basul Masail dan sebagainya. Karena AI ini kan basicnya dia ngumpulkan data, jadi basicnya By bank data, data. ya kan by data, benar Pak. Kan AI kan cara bekerjanya kan by data, tapi bukan tidak ini kadang AI juga halu sebenarnya sih. Ya, mereka ngarang. Nah, Kehaluan, makanya itu jadi benar. bukan ini, jadi kehaluan AI, Pak. Benar. Jadi kadang Kayak referensinya ini ini ternyata ini nggak salah ada tuh. satu. Nah, ini salah satunya, Pak. Sebentar lagi di bulan kapan itu ya? Bulan depan itu ada Basul Masail di Pondok Pesantren As-Salafiyah dan saya menjadi delegasi di situ, hadir di situ nanti. Saya sedang itu Bondo, membuat rumusan dan eh Salafiyah situ Bondo apa di mana? enggak Salafiyah ini, Pak, Babakan Ciwaringin, Salafi. di Babakan Ciwaringin. Nah, saya Ya, dalam membuat rumusan itu minta bantuan AI untuk ya mempermudah lah mencarikan takbir, mencarikan ibarah. Muncul di situ teks Arab ketika saya buka lagi Turos sama Maktabah Syamilah, nggak ada di teks asli kitabnya. Artinya ya. kan kata Pak Rohendi, kadang halu AI Ya, itu. jadi begini, cara kerja AI itu ketika satu memang Nah, dia tuh ingin selalu membuat kita penasaran. Kedua, memang ya kan AI itu ya kan ketika tidak berbayar halu dia. Berbayar pun masih kadang halu, bener. Kadang tuh kehaluan AI saja itu. Jadi seolah-olah ibarat ini ada di kitab ini ternyata tidak ada. Iya. ya. Nah, ini tantangan nih buat teman-teman. Misalnya tadi Pak Faisal, terus Wendy dan sebagainya, ketika menemukan tadi ya kehaluan-kehaluan di AI itu, langsung aja dibantah supaya kemudian data yang kita sampaikan menjadi rujukan mereka juga. Betul, betul itu. Sehingga Betul. ketika Tadi. yang lain menggunakan AI untuk mengkaji studi dan sebagainya, nah rujukan yang kita sampaikan itu bisa Benar, ya betul, Pak. Betul, betul. diputar ulang oleh AI gitu, sehingga Benar, benar, Pak. mereka menyampaikan rujukan dari naskah yang betul dari kita. Karena ya ini yang terjadi 2000 sampai 2010-an tuh kayak gitu juga. Karena digitalisasi itu belum ada, ya ada sih, sudah ada beberapa tapi hanya sedikit. Nah, mereka kelompok-kelompok tertentu ini kemudian mencetak ulang kitab-kitab pesantren yang ditahrif. Nah, beruntungnya kita beberapa ulama nih, beberapa kiai kita di Indonesia kemudian menghafal kitab-kitab itu, sehingga mereka mudah menemukannya, mereka
ada keanehan-keanehan segera kemudian menjadi bahan diskusi. Nah, ini di era AI ini teman-teman aktivis perlu melakukan hal serupa. Itu mungkin ya. Halo? Ya masih terdengar. Mana tadi Pak? Siapa tadi? Jadi kadang ketika ChatGPT halu itu memang harus dikoreksi, kadang tidak mendapatkan data secara benar itu secara akurat. Iya, makanya Jangankan kitab, harus ya dikoreksi. jangankan kitab-kitab manuskrip-manuskrip yang lalu ya. Ketika tanya contoh misal salah satu contoh misal, ini Pak, rukun khutbah, ya kan menurut Majelis Tarjih berapa? ChatGPT itu keluarnya 5. Ternyata Majelis Tarjih tolong dikoreksi Majelis Tarjihnya bener enggak? Ternyata salah, ternyata di Majelis Tarjih 6. Saya bilang tuh ChatGPT tolong dikoreksi agar dia bebenah nantinya. Nanti ketika memberi jawaban Iya, akan benar. ya mungkin teman-teman aktivis ini perlu bikin visi khusus juga terkait AI. Dulu kan pernah diinisiasi Wiki Aswaja. Itu karena melihat Wikipedia nih dulu kan jadi rujukan ya sebelum AI berkembang. Wikipedia jadi rujukan yang sangat populer, tapi kemudian isinya banyak yang ya kurang valid juga. Nah, akhirnya waktu itu teman-teman PPM ya Perhimpunan Profesional Aswaja waktu itu bikin Wiki Aswaja. Nah, kita jadi semua anggota itu kemudian wajib punya akun sendiri di Wikipedia, kemudian Wiki Aswajanya juga di ini. Sehingga beberapa naskah di Wikipedia yang kita anggap kurang bagus, kurang valid gitu, kita ubah. Kan dulu Wikipedia juga sama basisnya dari volunteer. Nah, cuma karena anak-anak NU nih, anak-anak pesantren waktu itu jarang menjadi volunteer Wikipedia, sehingga beberapa naskah ya agak terutama terkait sejarah ya, sejarah tokoh-tokoh NU misal, bahkan waktu itu yang agak miris tuh kayak ya kayak Gus Dur, kemudian kayak Idham Khalid, kayak bahkan kayak Zainuddin MZ itu yang dikutip hal-hal yang anunya gosip-gosipnya yang belum tentu betul gitu. Kemudian dan itu kan di Wikipedia volunteernya harus bersaing juga. Ketika kita ubah nih naskah satu edit berapa jam kemudian berubah lagi. Nah, ini di AI juga mungkin akan terjadi hal sama. Makanya perlu teman-teman nih yang memang konsen di sana Penggiat AI ya Pak, penggiat ya benar, bisa dikoreksi itu. harus rajin-rajin. Anggap saja itu sebagai jihad teman-teman untuk ya termasuk sedekah juga lah buat masyarakat dunia nantinya supaya mereka tidak terjebak oleh kehaluan AI. Oke, ada lagi? Ya, cukup Pak, cukup Pak. Silakan teman-teman, ada lagi tidak? Kalau tidak ada ya kita cukupkan ya. Iya Pak.
Terima kasih teman-teman atas diskusinya pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.